Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival Geopark Rinjani 2020. 2020 ini, Festival Geopark Rinjani diadakan di kawasan Lingkar Rinjani Selatan yang berpusat di Desa Teteh Batu dan meliputi 6 kawasan desa sekitarnya, yakni Desa Teteh Batu Selatan, Kembang Kuning, Jeruk Manis, Kota Raja, Loyok, dan Gelora. Ada banyak latar belakang diadakannya acara ini di sini. Di antaranya menjadi desa wisata paling tua. Teteh Batu dikenal sebagai desa wisata sejak 1980-an. Bahkan menurut cerita orang-orang tua kami di Teteh Batu, pada zaman pra-kemerdekaan, Teteh Batu sudah menjadi tempat bermalam dan berlibur para tamu pemerintahan Belanda dan Jepang dulunya di Wisma Sujono semasa Dr. Sujono. Oleh karena itu, banyak dari papuk-papuk atau dalam bahasa Indonesia kakek dan nenek kami di Teteh Batu yang bila melihat orang-orang kulit putih atau Eropa memanggilnya dengan gelar Belanda atau Belanda. Latar belakang berikutnya menjadi jalur pendakian tua. Pendakian ke Rinjani, ke danau bukan puncak, sudah lama dilakukan masyarakat lokal, sehingga Puncak Sangkaryang atau Kondo ini memiliki dua versi nama. Melalui Desa Teteh Batu, masyarakat menyebutnya dengan Puncak Sangkaryang. Kemudian melalui Desa Aik Beri, masyarakat menyebutnya dengan Puncak Kondo. Latar belakang ketiga sebagai sumber air bersih. Sehingga perlu terus kiranya kita mengadakan program-program konservasi di sini. Kemudian latar belakang keempat, kaya akan biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Melihat tempat ini sudah tak asing lagi. Ya, sejak dibuka sekitar tahun 2011-an dahulu, ketika air terjun ulam-ulam ditembok atau dibuat bendungan, dan pagar tembok bendungannya langsung menjadi jalan yang menghubungkan antara desa Teteh Batu, di mana di sana terhubung dusun Lingkong dengan dusun Orang Gerisak. Ya, seiring berjalannya waktu, kian hari airnya kian menyusut, yang padahal dulunya menjadi tempat bermain masa kecil dan bendungannya juga full dengan air sehingga kita bisa bermain rakit-rakitan di sini. Namun sekarang tidak lagi. Ya, dengan kondisi yang seperti itu mengharuskan para pengelola wisata yang ada di Desa Teteh Batu, di mana Pokdarwis yang mempunyai tupoksi, ya harus memutar otak untuk tetap membuat tempat ini ramai dan menjadi destinasi wisata utama di Desa Teteh Batu. Ya, kemudian berbagai ide kreatif bermunculan, semisal dengan membuat beberapa spot foto, tempat warung kopi, tempat berdiskusi, dan tempat-tempat hiburan lainnya begitu. Para pengelola berlomba mengemas seapik mungkin dan seunik mungkin untuk menarik wisatawan ke sini. Tapi pada intinya bagi kami pengerjaan pariwisata adalah sebuah potensi yang sudah tumbuh dari masyarakat, yang tinggal dikembangkan saja, bukan dikemas dengan meniru-niru pariwisata atau budaya lain yang memang bukan tumbuh dari kearifan lokal begitu. Nah, kemudian gunung yang itu adalah Gunung Kondo atau Gunung Sangkaryang. Latar belakang kelima, pusat kerajinan. Desa Loyok sebagai sentra kerajinan bambu
yang hasilnya bahkan diekspor hingga ke luar negeri. Kemudian latar belakang keenam, nilai sejarah. Nama kota Raja sebagai salah satu desa bersejarah dan memiliki peninggalan masjid tua yang masuk dalam daftar sebagai warisan cagar budaya. Kurang lebih itu beberapa latar belakang inti diadakannya acara ini. Memang paling tepat adalah kita pakai kopi-kopi dari luar NTB. Kalau kita mau bisnis cari untung di situ, nggak akan bisa bersaing kopi-kopi NTB ini. Makanya kita harus main spesial kopi-kopi NTB, bukan spesial dalam arti lengkapi dengan cerita-cerita mengangkat cerita bagaimana sejarah kebun kopinya. Makanya kemarin saya ajak pusat sejarah TNI yang ada di Jakarta. Saya ajak untuk ikut sama-sama membina petani kopi di Sajang. Itu beberapa penyampaian materi oleh Kuadru yang memiliki brand kopi dengan nama Wangi-Wangi seputar cara pengolahan kopi dan cara penyeduhan kopi. Dan ini beberapa penampilan dari para talent pada acara ini. Ada puitisasi dari Bukan Pangeran, Namaku Dewi, Winda Sukmani, kemudian Hasan Gaub, Mbak D, Eyun, dan banyak talent lainnya yang tak sempat kami abadikan. Kawan-kawan, ini tote bag celepuknya. Karena kita sudah para alim ulama pemegang poligami awak obilada. Ada juga perform dari Raga Full Moon, Sasa Akustik, Mbak Mutia Jojo, dan Armonika, di mana Armonika mengganti salah satu liriknya dengan Tete Batu Mendunia. Sektor yang menjadi prioritas diantaranya adalah pembangunan infrastruktur yang lebih dikenal kalau Lombok Timur itu jalan mulus sepanjang jalan. Simbol persatuan, kesatuan dan keharmonisan. 2. Kawasan Rinjani memiliki kekayaan budaya, keindahan panorama dan sumber daya alam berupa flora fauna, air, udara, tambang dan mineral yang tidak terduga. Konflik. 2. Kawasan Rinjani beserta nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya belum dapat secara optimal dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengelolaan yang menjamin terwujudnya azas manfaat. Tandatangani MOU bersama yang disebut dengan Memorandum of Understanding atau kerjasama membangun kesepahaman yang disebut dengan kerjasama Tuah Rinjani Bapak Gubernur. Dan ini jasa dari Bapak Gubernur sekali lagi yang turut membantu memperjuangkan Pemda Lombok Timur sehingga polemik tentang penguasaan kawasan hutan tanpa izin sudah terselesai. Kami bisa membayar pajak untuk pembangunan bangsa. Tentu saja jika Rinjani rusak pula perut kami. Jangan ragukan komitmen kami, para pelaku usaha di lingkar Rinjani. Kami siap berkontribusi untuk merawat Rinjani. Rinjani Inten, the beauty of nature and culture. Mohon berkenan untuk Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Tabe.
Itulah rangkaian seremoni dari acara ini yang dirangkai juga dengan HUT NTB. Mulai dari ucapan terima kasih dan apresiasi serta penegasan untuk terus bersinergi oleh Bapak Musin selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Lombok Timur yang dalam hal ini mewakili Bupati Lombok Timur. Tak lupa pula ia menyinggung tentang Trikarya Atmaja Nirah, yaitu 3 pusat kekayaan terbesar kawasan Rinjani yang menjadi sumber inspirasi, yakni simbol persatuan, kesatuan, dan juga simbol keharmonisan. Ada yang mau pesan dengan request nama juga, Ya, ini murah meriah pesannya follow juga itu Ro'aitun Nabiyah. Udah telat. Di sini kan ratusan ya. Pesan-pesannya kita sharing bayarnya. Sebelumnya, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dalam hal ini Bapak Dedi Asriadi juga menyinggung bahwa ini bagian dari wujud nyata sinergi semua pihak yang dalam statementnya kegiatan ini adalah wujud real kolaborasi antara Geopark Rinjani bersama Taman Nasional Gunung Rinjani, dan yang paling keren adalah acara ini terjadi atas kerjasama Pokdarwis dan masyarakat desa Tetebatu dan Lingkar Rinjani, dan ia mengakhiri pernyataannya dengan menjaga Rinjani adalah menjaga peradaban Lombok. Berikutnya dilanjutkan dengan pembacaan Piagam Rinjani yang intinya memuat kesepahaman dan keprihatinan atas Rinjani. Selanjutnya penyuaraan testimoni dari para pribumi Lingkar Rinjani Selatan hingga akhirnya deklarasi Rinjani dan soft launching jalur pendakian Gunung Sangkareang atau Kondo dan jalur sepeda wisata Tetebatu oleh Bapak Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah. Satu pesannya Bang Zul tentang Rinjani. Ketika kita memaknai bahwa Rinjani adalah sesuatu yang hidup, akan ada kesadaran bahwa dia akan lahir, dia akan tumbuh, dia akan sakit, dan ketika dia sakit harus dirawat, dan kalau tidak hati-hati dia akan mati. Oh iya, perihal Geopark Rinjani, Geopark Rinjani adalah kawasan dengan situs-situs warisan geologi bernilai signifikansi tinggi atau internasional yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan yang menggabungkan antara keragaman geologi dengan hayati dan budaya untuk tujuan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Wilayah Geopark Rinjani di 2021 ini sekitar 280.000 hektar dengan 4 kabupaten dan 21 situs geologi, 17 biologi, dan 8 budaya di kawasan tengah dan utara Lombok. Itulah fokus kegiatan Festival Geopark Rinjani kali ini. Ada Education and Culture, Conservation and Health, and Sustainable Local Economic Development. Sebuah kaidah atau prinsip dari Geopark Rinjani. Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, tapi kita meminjamnya dari anak cucu kita. Dan kita tidak akan pernah besar sendirian. Salam lestari.